Penelusuran tim mitos kali ini akan mengungkap sosok-sosok astral yang berada di sebuah rumah kosong yang sudah ditinggalkan pemiliknya sejak puluhan tahun lalu. Di belakang rumah ini terdapat banyak tanaman, pohon pisang dan rukun babu, serta pohon yang tinggi dan besar, dan juga tanaman-tanaman liar yang syarat akan dihuni oleh makhluk astral. Rumah kosong yang sudah tidak terawat sehingga banyak ditumbuhi tanaman, dengan atap rumah yang sudah roboh menambah kesan angker dan seram yang sudah pastinya akan ditinggali oleh makhluk-makhluk astral. Nah, sedulur misteri, dimanapun kalian berada, akan ada makhluk apa saja dan akan ada kejadian apa saja di penelusuran kita kali ini. Silakan duduk manis sambil menikmati secangkir kopi atau minuman hangat serta cemilan-cemilan kecil sembari menikmati video penelusuran tim mitos misteri Tanah Osing. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sedulur misteri, kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi, sebuah lapangan, lapangan IKIP PGRI di wilayah Kertosari. Di sini ada satu spot di mana lokasinya cukup angker dan ada beberapa lokasi yang nanti kita akan review. Di situ ada salah satu tempat yang menjadi pusat energi di sekitar sini. Mas Hasril akan mencoba mereview beberapa spot tersebut. Gimana Mas Hasril? Iya. Kita kan sekarang sudah di sini. Ini ya. Persis di tengah-tengah lapangan IKIP. Iya. Betul, persis tengah-tengah lapangan IKIP. Dari jalan ini langsung ke pertigaan. Jadi saya fokus dari pertigaan langsung ke jalan ke selatan. Gitu loh, jalan ke selatan. Nah, pas jalan ke selatan ini memang banyak sekali kayak makhluk-makhluk yang seperti genderuwo, makhluk besar, kuntilanak itu ada di kebun yang di sebelah timur. Gitu loh. Jadi di kebun sebelah timur. Jadi kadang Mas, kata orang-orang yang melewat sini kan di jalan ini kan memang jalanan aktif menuju ke perumahan, menuju ke pemukiman warga. Jadi kadang ada yang lewat, ada yang kayak melempar batu, ada yang kayak menyeberang terus ketabrak gitu, ada yang katanya sampai dijatuhin genderuwo atau sampai ada yang melihat penampakan kuntilanak, ya kayak gitu-gitu. Jadi nanti kita jelaskan pas nanti kita langsung ke sana aja mendingan ya. Oke, kita ke spotnya. Kita langsung ke tempatnya aja. Sedulur misteri, kita akan langsung ke TKP saja ya. Simak terus. Oke, sedulur misteri, saya sekarang sudah berada di sebuah rumah kosong yang sudah terbengkalai. Mas Hasril mengajak saya ke sini, mau coba mereview ke sini. Mas, gimana Mas? Saman mau ngajak saya ke sini itu ada apakah di rumah ini? Ya, jadi pas kita ke pas opening tadi, pas nge-review tadi, kita kan ke itu Mas, ke jalan dari selatan ke utara. Nah, di selatan itu kan ada kayak pohon yang rimbun itu. Nah, kata orang yang sosok besar yang selalu melempar kerikil, melempar batu, yang jahil itu ya? Ya, memang ada di sebelah situ. Sosoknya memang genderuwo, besar, berbulu hitam lebat gitu. Nah, kenapa saya memang selalu bilang kayak gini? Di setiap review tempat ada sosok besar kan? Memang sosok besar itu intinya yang memimpin satu wilayah gitu loh Mas. Ininya memimpin satu wilayah. Jadi sosok besar yang ada di sini tuh yang memimpin daerah sini. Gitu. Itu yang jahil. Kalau misalkan ada orang lewat yang sering ngelempar batu, memang yang jahil itu seperti itu. Terus yang ke selatannya lagi itu ada sosok seperti kuntilanak. Tapi itu tidak begitu jahil. Dia hanya menunggu sebuah pohon di situ. Dan yang lebih ekstrim lagi ini saya memang di sini di pertigaan.
di pertigaan jalan sini. Nah, saya melihat di situ ada kayak apa namanya, sosok manusia laki-laki lah. Jadi nggak ada kepalanya. Korban atau gimana, Mas? Iya, kayaknya korban Kecelakaan. Korban kecelakaan. Jadi kepalanya itu nggak ada. Kepalanya. Jadi dia berdiri ada di pas siku pojokan itu. Oh, di pojokan lapangan itu, Mas? Iya, jalan raya. Pinggir jalan raya itu, ya. Iya, gitu. Terus ada lagi sosok yang kata orang sini, biasanya gini, ada melihat di sini ada sosok orang tua gitu. Iya. Jadi sosok orang tua itu memang penunggu asli bangunan yang di belakang saya ini, Mas. Gitu. Memang selain di bangunan ini, jadi sosok-sosok yang mendiami wilayah ini itu banyak sekali. Yang di bambu sebelah timur, iya, di bambu tadi, itu sosoknya wewe gombel. Wewe gombel itu enggak lazim ya, maksudnya bentuk itu enggak lazim pada umumnya, tapi besar. Oh, bukan seperti wewe gombel pada umumnya yang biasanya orang-orang cerita itu. Iya, jadi besar. Jadi dia itu tempat tinggalnya di bambu-bambu itu. Oh, memang berarti wewe gombel itu memang rumahnya di sana itu. Iya, gitu loh. Jadi semua yang ada di sini memang banyak sekali kayak makhluk gaibnya dari Gandarwo, kuntilanak, wewe gombel, sosok kakek tua, pocong. Semua di sini ada. Tuyul pun ada di sini. Oh, tuyul kayak juga ada. Wil gitu ada di sini. Biasanya kalau wil itu yang biasanya kalau misalnya ada orang lewat itu biasanya nyebrang dari lapangan ke arah timur. Kebun ini. Iya. Oke, Mas, kita langsung aja kita nge-review ke dalam aja. Oke. Kita masuk ke dalam, Mas, ya. Kita lewat belakang aja. Saya penasaran ini. Ya. Oh my God. Assalamualaikum, dingin banget. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Center dong. Assalamualaikum. Oke, sekarang Mas, kita sudah masuk di dalam bangunan ini. Jadi lewat belakang. Berarti ini di bagian belakangnya, Mas. Memang bangunan ini itu lama sekali ditinggalkan. Iya. Dulu saya masih kecil. Iya. Itu memang kosong gitu loh, cuman masih ada atapnya. Itu sekarang kan udah atapnya udah nggak ada. Iya. Saking lamanya di dalam rumah pun ada pohon. Dalam pohon gitu ya. Jadi kita jelaskan dari sini dulu ya, Mas, ya. Jadi dari sosok-sosoknya apa namanya, ini tuh sepertinya tuh kayak dapur dan kamar mandi. Kamar mandi sebelah sini ya, kamar mandi, dan ini sumurnya. Nah, oke. Jadi saya jelaskan sosok apa aja yang ada di sini. Jadi sosok yang dari tadi kayak melihat kita dari depan, itu dia lagi duduk di sini. Di atas itu? Iya, kakinya di sini. Kakinya di sini. Duduk di sini. Gitu. Itu sosok apa atau siapa itu? Kuntilanak. Kuntilanak. Iya. Dia emang lagi memperhatikan kita berarti dari tadi ya? Iya, jadi dia memperhatikan kita gitu. Jadi kakinya goyang-goyang. Kalau goyang-goyang itu berarti dia lagi ingin beraktivitas. Gitu. Beraktivitas atau berinteraksi ya? Ya. Jadi ingin beraktivitas sama kita. Oh, gitu. Dia termasuk sosok yang usil atau gimana, Mas? Dia ini sebenarnya kalau menurut penunggunya sih, dia dari luar, Mas. Dari luar, tapi berhubung kita di sini, dia singgah di sini. Oh, jadi ngikutin kita. Iya. Di sini dia sekarang. Gitu. Dan sosok yang kedua, selanjutnya tuh di sumur ini. Nah, sumur ini tempat di mana pernah dijadikan kayak pembuangan janin. Astagfirullahaladzim. Iya.
gitu. Saya ngelihat di sini kayak makhluk kecil Iya. seperti ini, Heeh. seperti ini. Dia kayak merayap-rayap di dalam sumur ini. Ada banyak atau? Saya melihatnya satu aja sih. Hmm. Aja memang energi yang didapat di sini ya Mas. Heeh. Itu kayak mana ya? Melingkupnya itu seperti kayak mencekik lah. Besarnya itu sampai mencekik karena di sini dia juga ingin berinteraksi, di sini juga ingin berinteraksi dan sebelah situ juga ingin berinteraksi. Kalau di sebelah situ apa Mas? Di sini itu memang kayak makhluk laki-laki botak gitu, botak hitam legam. Dia kayak metengkring, tahu nggak sih metengkring? Oh iya, lagi jongkok. Jongkok di atas. Jongkok di sini. Dia matanya merah di sini. Sedang mengawasi kita Mas? Iya, metengkring di sini. Jadi ada 1, 2, 3 di sini Mas. Berarti di sini ada 3 ya. Oke, kita masuk ke dalam lagi. Lanjut lagi, oke. Hati-hati Mas, ini kayaknya kayak semua ya. Iya. Sebenarnya yang ditakuti itu ular atau hewan buas. Khawatir ularnya. Oke, kita ada di ruangan Ini ruangan ini apa ini? Ini sepertinya kamar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, tolong sebentar. Jadi Mas, yang dilihat kakek tua sama orang-orang itu memang di sini tempat tinggal. Oh, di kamar ini Mas. Beliaunya ada di dalam sini? Iya, beliaunya ada di dalam sini. Gitu. Assalamualaikum. Jadi beliau ada berada di sebelah sini. Dia tidak merasa risih, dia tidak merasa bingung, dia tidak merasa marah atau dia tidak merasa bertanya-tanya kenapa kita di sini. Dia tahu maksud tujuan kita apa. Intinya beliaunya tidak terganggu dengan keberadaan kita ya. Iya. Beliau tidak terganggu dengan keberadaan kita. Jadi ngapunten nggih Mbah gitu. Jadi dia nggak terganggu, dia sangat intinya dia hanya mungkin pas energi dia besar, dia mungkin ada di sebelah luar atau di sebelah sana gitu. Jadi kalau misalkan energi yang ditimbulkan besar itu memang terlihat gitu. Tapi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihat gitu Mas. Oh ya. Makanya ada orang di situ, ada sosok yang orang tua gitu memang. Tapi beliaunya termasuk sosok yang tidak usil Mas. Tidak usil. Dia memang mungkin tidak sengaja menampakkan diri gitu. Kalau di sini selainnya kakek-kakek ini apa lagi Mas? Ya. Memang yang saya lihat kan tadi kan ada kuntilanak kan. Kuntilanak memang dia mungkin yang tadi di sana. Yang tadi di sana sekarang ada di sini. Ada di sini, di atas sini. Tapi dia berdiri sekarang. Oh iya. Gitu. Ada situ. Sekarang di bagian ruang tamunya ya Mas. Di ruang tamunya. Jadi memang di ruang tamu ini kayak yang di sebelah kiri ini. Itu sampean tahu nggak kayak gini bentuknya? Jadi manusia ya, cuma dia itu kayak bulet-buletin sebuah melilit gitu, kayak ular gitu, tapi enggak ular, jadi kayak badannya lentur. Jadi kayak melet-melet gitu. Mirip seperti ular gitu ya. Tapi bukan ular. Iya, tapi bukan ular, cuman bentuknya tubuhnya manusia cuman panjang gitu. Iya. Kayak melet-melet gitu. Nah, yang dia takutkan, yang dia takutkan itu kita tujuannya mengganggu, gitu loh. Tujuannya mengganggu yang dia takutkan. Jadi dia sekarang udah ada di pintu sini. Dia kayak dia ingin mentransfer energi, sebuah energi ke salah satu kita. Ada angin dari belakang saya. Oh, belakang kamu. Tuh. Ada apa Mas? Jadi makhluk yang ada di sini memang kayak mengirim energi panas atau mengirim energi yang kuat di antara aku atau sampean. Iya. Maksud dan tujuannya mengusir atau mereka dianya tidak? Terusik. Dia pikirannya terusik. Oh ya.
Dia pikirannya terusik tuh. Yang di sebelah sini. Coba sini dulu ya, lihat sini dulu. Hati Mas. Ya, Mas. Jadi dia, Mas, coba center sebelah kiri, Mas. Mas, takut kena ulah-ulah. Ya. Tadi dia melihat di sebelah sini, Mas. Oh, tadi dia melihat di sini. Iya. Heeh. Pas dia mau mengirim energi, Heeh. jadi kan saya kan intinya mengirim energi saya juga gitu loh. Mengirimkan energi saya juga. Jadi pas dia mengirim energi, saya mengirimkan energi saya juga. Gitu. Jadi pas Kita Mas Hasil tadi masuk, dianya ke mana atau masih di depan? jadi pas saya masuk, Heeh. dia itu kan ada di sini. Saya kan mengirimkan energi Heeh. itu. Nah, dianya sekarang sudah nggak ada. Oh, pergi. Pergi. Tadi dia melilitnya di sini, Iya, iya. di pohon ini. Iya. Lihat kayak sosok pocong gitu. Di mana? Belakang sini. Sini. Di sini. Berdiri atau seperti apa? Duduk sih. Oh, duduk di sini. Enggak di sini. Di luar. Oh, di luar sana. Tadi dia sempat mengintip. Hmm. Hmm. Tadi saya sempat mengintip dia. Gimana? Jadi ini bentuk ruangannya atau rumahnya sebenarnya tidak terlalu besar, cuman banyak sekali ruangan-ruangan. Ya, seperti ini keadaannya, banyak pohon-pohon yang tumbuh dari dalam rumah. Jadi pohon-pohon ini bukan datang dari luar, tapi pohon-pohon ini memang tumbuh dari dalam dan seperti ini. Gimana Mas? Ada apa lagi atau kita mau kemana atau mereview kemana lagi? Bentar, Mas. Gimana Mas? Jadi di bangunan ini ternyata yang aku tahu itu pas kita review di tempat ini gitu. Iya, ya. Dari tadi aku nggak menemukan sosok ini. Jadi ada sosok kayak pocong gitu. Kenapa Mas Hasil tangannya bersendaka seperti ini? Jadi kayak dingin gitu loh, Mas. Jadi kayak sosok pocong gitu. Dia tidak menginginkan kebertigaan kita gitu loh. Sini. Maksudnya? Jadi kayak yang aku lihat kan dari tadi kan nggak ada sosok ini ya Mas. Aku nggak menjelaskan sama sekali kan tadi. Iya. Nggak tahu gitu. Emang pas saya apa sih namanya ngelihat bangunan ini siang-siang itu Review pas siangnya. itu memang nggak ada gitu loh. Memang nggak ada. Terus beliaunya ini atau dianya itu datang dari mana atau? Ya itu. Dia ini memang datang dari dekat-dekat pohon bambu yang Yang di belakang tadi itu? Iya. Oh, dari sana. Mas Hasil kenapa tangannya kok seperti ini tuh kenapa? Saya melihat sesuatu yang aneh ke Mas Hasil dari tadi, tangannya seperti ini. Masih Mas Hasil bukan ini? Tapi kenapa tangannya Mas Hasil seperti ini? Dia ngeliatin kita. Dianya tidak suka atau seperti apa Mas? Melihatnya itu, kalau Mas Hasil bisa berkomunikasi, yang Mas Hasil tangkap, apa yang dia ungkapkan atau dengan tatapan matanya itu dia pengennya apa? Atau mau berkomunikasi? Atau mau menyampaikan pesan atau apa?
Hasil ini. Dari tadi tangannya seperti ini, saya tidak paham kenapa tangannya seperti ini. Sampai minggir dulu. Minggir mana? Oke. Sampai minggir ke kanan. Oke. Saya coba minggirkan. Mau dibantu senter. Jadi kayak tangan saya tuh seperti terikat gini sih, Mas. Terasa seperti terikat. Ayo Mas, jangan di kalau memang sekiranya dia mau melawan, tidak perlu dilawan, Mas. Enggak, kita nggak bisa keluar sebenarnya. Kenapa nggak bisa keluar? Jadi dia tuh kayak membuat pagar di sini. Kayak gini. Jadi kita mau keluar pun dia ke aku. Oh. Udah, ayo. Udah. Center dulu. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Kita keluar. Udah, Mas. Bentar, ya. Jadi sosok yang dari tadi kayak melihat kita dari depan itu dia lagi duduk di sini. Jadi manusia Ya, melilit gitu, kayak ular gitu loh, tapi tidak ular, jadi kayak badannya lentur. Jadi di bangunan ini ternyata yang aku tahu itu pas kita review di tempat ini gitu. Iya, ya. Dari tadi aku nggak menemukan. Kenapa Mas Hasil tangannya bersendak seperti ini?